Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kali ini kita akan belajar lagi mengenai ada nih penyakit juga, insya Allah ya Pak Ustadz. Apa itu namanya? Gigi, penyakit gigi. Kadang-kadang kan sakit gigi itu ada yang ada gigi lobang, ada yang gigi bergoyang. Intinya Sakitnya di daerah gigi lah. ya, sakitnya di daerah gigi yang itu, luar biasa. Kalau gigi sakit itu sampai ke kepala aja. Saya pernah itu. Sampai kepala, orang ngomong aja rasanya Emosian. emosi gitu loh. Sebenarnya sakit gigi itu berhubungan dengan akhlak yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi memang sakit gigi ini termasuk penyakit rakyat juga. Banyak juga itu. Karena banyak. Merakyat Ustaz, merakyat. Ya, merakyat. Penyakit gigi ini merakyat. Jadi nggak anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, gitu seperti itu. Jadi diawali sakit gigi ini macam-macam persoalan. Gigi lubang, gigi yang sakit tidak lubang tapi sakit. Kemudian gusi yang bengkak, banyak sekali. Tapi intinya kita gabung aja sakit gigi gitu ya. Sakit gigi itu insya Allah kebiasaannya adalah sama marah yang mau dikeluarkan tapi disimpan. Jadi udah jengkel sama seseorang itu sudah mau diomongin tapi nggak dikeluarkan. Jadi udah diem. Dia memilih diam untuk mengeluarkan. Nah, marah-marah yang tipe yang diam itu lah yang menjadi penyebab awal sakit gigi. Jadi ada yang kadang-kadang cabut giginya sampai giginya ompong masih aja sakit. Bener. Iya, serius. Iya. Nah, Jadi kalau ompong sakit apa Ustaz? ya nggak tahu. Orang giginya nggak ada. Tanya yang ompong yang masih sakit pada ompongnya itu gitu. Bagi yang nyabut sih seneng-seneng aja, cabut aja. Yang penting kan cabut kemudian bayar dia. Iya, sakit. Iya. Malah bayar ya. Iya. Cuma yang boleh bukan boleh, yang saya akan memberikan ilmunya begini. Jadi itu diawali dari marah dalam bentuk apapun. Jadi marah yang pengennya itu kalimatnya itu kalau marah itu nggak enak didengar telinga. Kalau udah marah itu kayak ngucapinnya itu kayak udah mau nginjek, kayak mau begitulah istilahnya. Kalau sekalinya ngomong. Iya, enggak sekali ya, berkali-kalinya. Maksudnya ditahan, sekalinya ngomong gitu maksudnya gitu. Ada yang ditahan sakit gigi, jadi dia nggak marah. Ada yang dia marahnya keluar, tapi masih marah. Nah, tipikal yang sakit gigi itu adalah yang kalau sakit gigi itu yang marahnya ditahan itu hanya sakit gigi. Kalau marahnya yang keluar itu nanti giginya yang berlubang. Oh, berlubang. Jadi bolong. Bengkak. Kalau yang posisi di geraham belakang sama gigi di depan itu sama permasalahannya Pak Ustadz? Oh, posisi giginya. Ini Kalau di geraham mau nih. berlubang dari di depan, ya bisa, tetapi itu sangat jarang. Jadi kalau berlubang biasanya di belakang. Geraham sini. Karena fungsi dari gigi geraham itu untuk mengunyah, untuk melumat ceritanya. Jadi kalau orang marah itu maunya yang memaki beneran. Ngomong dengan kata-kata kasar. Namanya kayak ADJ. Ngomong dengan kata kasar atau marah dengan kata kasar atau marah dengan diam. Nah, dua-dua nanti akan dapat sakit gigi sama berlubang. Oh gitu. Iya, cuma kalau HJJ sekarang itu belum berlubang atau belum sakit gigi bener, tunggu aja masa sebentar lagi. Di umur-umur tertentu itu gitu.
Ini bukan HJJ aja, tung juga sama maksudnya. Jadi sama, kenapa? Marah itu memang dilarang, itu sumber penyakit nomor 1. Berarti menghindari itu harus bertaubat Ustadz ya? Iya. Harus tobat, kalau sering marah pada siapa, ya minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada yang kita sering marah. Kalau sama istri, ya minta maaf sama istri. Kalau sama orang tua, ya minta maaf sama orang tua. Kalau sering sama suami, minta maaf sama suami. Dan itu harus mau, karena kalau enggak ya sama aja. Orang yang dikasih kesempatan sebagai imam untuk dia itu mengatur keluarganya harus dekat kepada Allah tapi tidak dilakukan, dia hanya cuma jengkel melihat keluarganya enggak karu-karuan, tetap itu kena sakit gigi. Walaupun akhirnya giginya dilepas, tetap aja sakit gigi namanya. Atau giginya nggak ada, dokternya biasanya bilang sarafnya yang kena. Pokoknya ada yang dirahan ya saraf. Ustaz, sakit gigi ini penyakit yang istilahnya kalau lagi sakit ke dokter, tapi kalau udah mendingan males ke dokter. Nah, kemudian ada sakit gigi yang menyebabkan kematian Ustaz. Ini saya udah dapat info tuh udah lama, artis kita ada yang sakit gigi akhirnya meninggal. Itu katanya racunnya itu udah sampai ke kepala katanya. Karena dia berlubang gitu, pokoknya masuklah ke dalam. Itu seperti apa akhlaknya kalau seperti itu, Ustaz? Kalau sampai seperti itu, memang ada saraf-saraf yang langsung terhubung antara gigi dengan otak. Memang. Nah, yang diserang ini atau racun atau tetanus atau apapun, itu saraf itu. Saraf itu dibikin sakit oleh Allah Ta'ala. Nah, biasanya orang yang seperti itu biasanya adalah kalau sampai ke arah otak berarti dia punya otak tidak dipergunakan untuk bicara yang baik. Kalau dia umurnya belum 45, saya tambahkan kalimatnya. Dia punya otak berbicara dengan orang tuanya penuh dengan marah. Walaupun marahnya dengan orang tua itu mau disimpan, tapi kalau ada berlubang berarti marahnya keluar. Disimpan, keluar. Disimpan, dikeluarkan. Nah, karena bisa aja orang itu kalau nggak punya ilmu adab dari agama, kan nggak ngerti ya. Kalau dia sampai meninggal di umur sebelum 45, berarti ini urusannya dengan orang tua. Dan dia bisa aja jengkel dengan orang tuanya. Umpama artis ini nih, ayah sama ibunya pisah. Nah, dia ikut ibunya, dia jengkelnya itu dengan bapaknya. Kenapa jengkel sama bapaknya? Nah, ibunya itu kan orang biasa. Nah, karena dia membesarkan, biasanya ibunya itu kan ngasih bumbu-bumbu penyedap. Bapakmu dulu tuh senengannya begini, bapakmu dulunya senengannya begini, kan provokasi. Sakit gigi bisa diawali dari situ, sehingga pada saat dia diceritain oleh ibunya ini mamanya ya, dia mikir ayahnya itu benar-benar salah, benar-benar kurang ajar, ninggalin ibunya, jadi marah dia benar-benar. Nah, itulah yang marah, kadang-kadang itu juga jengkel diungkapkan. Kalau ketemu sama bapaknya ngomong yang nggak karu-karuan, kalau ketemunya ya manis-manis saja kalau sama ibunya, umpama ya. Tapi kalau ketemu sama ayahnya nggak pernah disyuting, padahal dia marah. Nah, disitulah bisa sakit gigi berlubang sehingga saraf itu sampai ke otak dicengkrem oleh jin, oleh ifrit, oleh dajjal karena dia tidak menjalankan syariat Islam dengan baik, benar, yaitu tidak hormat kepada orang tuanya. Makanya oleh Allah Ta'ala ini orang nggak manfaat, diambil aja oleh Allah Ta'ala, kan gitu. Nah, itu karena apa? Agar orang itu dapat pelajaran dari hal tersebut. Nah, kebanyakan orang-orang itu nggak bisa belajar dari situ. Khususnya orang Muslim yang patokannya, petunjuknya itu dari Quran, mengakui Quran itu adalah petunjuknya. Wong Allah itu menceritakan wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini kalau ustadznya itu pintar, buah tangan itu apa?
jelaskan itu dosa. Itu perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar syariat Islam. Jelaskan. Tapi orang muslim sendiri nggak pernah mau ayat itu dipakai. Jadi kalau dia itu mendapatkan musibah, satu langsung kabur ke dokter, tidur di rumah sakit, atau tidur di rumah sakit luar negeri, biayanya besar. Di titik itulah sebenarnya harus kita ketahui, orang muslim sendiri nggak nerima loh ayat itu rata-rata, nggak mau nerima ayat itu. Dia mau nerima kalau ayat itu diberikan orang lain. Tahu nggak kamu musibah itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri, itu untuk orang, nunjuk aja dia orang lain. Tapi pada saat dia mendapatkan musibah, nolak. Nah itulah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala munafik. Siapapun, khususnya orang Islam yang mengaku Quran itu petunjuk, kitab dari Allah Ta'ala. Nah itu kita harus paham, jangan kita pilih-pilih. Kalau memang musibah itu dari perbuatan kita, ya akui. Bagaimana cara menebusnya? Mohon ampun. Nah disinilah sebenarnya banyak. Makanya nanti dilihat banyak orang-orang muslim yang tergelincir karena tidak mau mengakui ayat-ayat yang ada dalam Quran. Tidak semua ayat sih, tapi dia pilih ayat-ayat. Nah itu tidak boleh, tetap harus dia imani, dia kerjakan itu ya tahu, kemudian tobat. Nah itu mengerjakan ayat itu, wa ma asabakum tadi. Dan sebenarnya musibah itu disebabkan dari buah tangan kita. Cara mengerjakan ayat itu gimana? Tobat kalau kita sakit, tobat mohon ampun. Nah itu mengerjakan namanya, itu menjalankan. Nah itu taat namanya. Taat itu salah satunya seperti itu. Kalau Allah menyuruh sholat, ya sholat. Nah itu taat namanya. Allah menyuruh puasa, ya puasa. Itu taat namanya. Seperti itu. Nah disinilah yang harus kita ketahui, bahwa harus belajar untuk memahami ayat Quran ini memang petunjuk. Sebagai orang muslim harus pahami, kemudian dikerjakan, sehingga satu demi satu, ayat demi ayat itu kita bisa mengerjakan. Termasuk akhirnya belajar untuk tidak marah. Allah hanya menceritakan sih, fa'fu anhum, itu kan kalimat ringan, maafkan mereka. Kalau orang bilang maafkan mereka itu, iya, maafkan aja biasa. Tapi nggak tahu maksud kok kita disuruh memaafkan orang lain ya. Bukan berarti kita itu yang salah, malah di dalam ayat tersebut insya Allah kita itu yang benar. Diminta oleh Allah Ta'ala, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Disuruh kita memaafkan sebelum mereka minta maaf. Itulah seorang muslim yang taat. Berarti kita marah itu dilarang. Wong kita yang ditolimin aja, kita disuruh memaafkan. Nah itu istilahnya. Kalau memang kita mau belajar, ya berpikirlah seperti itu. Allah menyuruh memaafkan ya. Padahal yang salah bukan saya. Iya, maafkan aja. Kamu kalau memaafkan, nah itulah namanya taat. Itulah namanya takwa. Lebih bagus lagi, jangan marah. Kan begitu. Makanya takwa salah satunya itu, salah satu unsur takwa itu adalah wa'afinna anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Innallaha yuhibbul muhsin. Jadi berbuat baik, orang yang selalu berbuat baik. Semuanya bahwa itulah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa berbuat baik, itu Allah suka. Memaafkan kesalahan orang lain, itu Allah suka. Bukan malah marah. Berarti memang Allah itu nggak suka marah. Allah itu senang sama orang yang memaafkan. Orang yang membuat orang lain marah juga nggak suka Allah. Kan banyak itu. Banyak. Iya tuh sih. Nah di sini harus berpikir, belajar. Mamanya saya jadi pegawai, mamanya saya kapro nih. Satu, kan boleh saya kapro. Wong umpamanya saya punya anak buah, neken ke anak buah itu nggak boleh. Karena apa? Bisa marah dia sama saya. Penyebabnya. Iya, kalau mamanya saya dengan atasan, ya kasih tahu yang baik. Bukan berarti kalau atasan tanya, saya seperti, ini kayaknya atasan saya itu mau jatuhin saya. Lah kan bergulat, berkutat.
Ya akhirnya saya hanya jadi kapro, nggak bisa naik. Nah, itu salah satu menjadikan gambaran secara nyata itu Allah sudah menampakkan. Bisa aja akhirnya secara duniawi tidak mendapatkan sesuatu akhirnya. Nah, ini yang harus ketahui. Jangan bikin orang lain marah karena Allah tidak suka. Apapun bentuknya. Kita punya anak buah, saya punya anak buah banyak. Anak buah saya kan banyak nih di kerjaan. Saya nggak boleh menekan anak buah saya. Siapapun di klinik mamanya, walaupun saya itu di klinik itu atasan mereka, ya saya harus baik sama mereka. Saya harus baik sama mereka. Nggak bisa terus saya semena-mena, terus saya ini, saya minta diladenin. Nggak boleh saya seperti itu. Sombong itu namanya. Nah, itu harus menciptakan bahwa kita itu jangan menjadikan orang lain itu marah karena perilaku kita. Ya memang kalau kita itu songong itu kan kita nggak marah, iya, tapi orang lain kan marah sama kita. Iya benar ya. Nah itu yang harus belajar. Gimana pun juga caranya, jangan menjadikan orang lain marah. Itu. Nah itu harus kita jaga sehingga nanti gigi-gigi kita, mulut kita dan sebagainya, termasuk anus dan sebagainya itu aman lah. Itu maksud saya itu. Kita atasan di rumah tangga jadi. Jadi intinya begitu. Wallahu a'lam. Nah, tapi kalau mau gimana caranya? Ya tobat kayak tadi ya. Tobat, ya Allah. Diingat-ingat gigi marah sama siapa? Diingat-ingat aja. Oh ya dulu saya sering jengkel sama orang tua. Oh ya ini cobalah diam, kemudian mohon ampun. Terus pada Allah, meminta maaf pada orang tua, minta maaf sama istri, minta maaf sama suami. Serius terus menerus hilang kok sakit gigi asal tidak berlubang. Ya, kalau yang bengkak, insya Allah kempes. Kapan kempesnya? Insya Allah cepat kalau hatinya tulus. Nggak ada beberapa jam. Insya Allah. Seperti itu. Karena apa? Sudah banyak orang yang disembuhkan oleh Allah Ta'ala gara-gara hanya tobat. Tobat ke titik fokus, baru langsung hilang. Ya Alhamdulillah. Bersyukur kamu doamu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Waduh, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan ini berguna buat para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, dan juga kita yang di sini Ji. Pasti banyak belajar ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa bermanfaat untuk kita semua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.